Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Lukman Hakim. Nomor induk mahasiswa 378222001. Mahasiswa S3 semester genap tahun 2022-2023. Baik, dalam rangka menjawab tugas ujian tengah semester pada mata kuliah Pembangunan dan Perubahan Masyarakat, kali ini saya akan memaparkan beberapa topik dan juga diskusi yang mengarah pada tema globalisasi di dalam pasar modern dan juga pada pasar tradisional. Ada tayangan sebelumnya, Anda tadi mungkin melihat ketika saya berusaha untuk Lebenswelt atau menghidupi kehidupan yang dirasakan oleh para pelaku pasar tradisional, yang tentunya sangat memiliki panorama yang unik ya, dimana konsumennya ternyata lebih didominasi oleh para pekerja yang berada di mall itu sendiri gitu. Jadi para pekerja mall Royal Plaza itu malah lebih memilih pasar tradisional dibandingkan menikmati hidangan-hidangan yang ada di dalam mall itu sendiri. Nah, mungkin saya langsung saja pada permasalahan bahwa proses pembangunan dan perubahan sosial yang terjadi dalam lensa globalisasi itu mensyaratkan adanya integrasi sosial, budaya, ekonomi, dan juga politik. Indonesia tentunya sebagai negara bekas kolonial yang pernah dijajah oleh beberapa negara di barat, pernah menjadi arena di mana Indonesia itu dijadikan tempat untuk masuknya produk-produk barat. Misalnya ada produk-produk seperti Unilever yang sudah berdiri semenjak tahun 1929. Ada juga produk Louis Egbert itu sudah ada sejak tahun 1867. Ada juga Philips, produk elektronik itu sudah ada sejak tahun 1900-an. Nestle dengan susu dan coklatnya ya, itu kita kenal sudah ada sejak tahun 1800 malah. Ya. Jadi produk-produk tersebut itu menandakan bahwa era globalisasi itu sudah ada sejak zaman kolonial. Melalui perdagangan internasional sudah kuat ya, dan kokoh, dan sampai sekarang pun masih tetap ada. Lalu bagaimana dengan pasar tradisional? Pasar tradisional biasanya menjual produk-produk rumahan ya, homemade, yang mana produk-produk itu dijual di pasar tradisional dengan cita rasa dan kualitas yang mungkin disesuaikan dengan selera masyarakat lokal. Nah, mari kita diskusikan sejenak tentang disposisi pasar tradisional dan modern ya. Kita memasuki pasar Indonesia telah mempengaruhi kebiasaan konsumtif ya, masyarakat Indonesia. Namun perubahan pola konsumtif itu tidak terjadi begitu saja atau berasal dari ruang hampa, tapi justru mewarnai eksistensi pasar tradisional. Seperti tayangan dalam video tadi, Anda bisa melihat kalau itu dijadikan sebagai sebuah simbol perlawanan terhadap pasar modern, misalnya mall, maka rasa-rasanya juga tidak tepat. Kenapa? Karena mereka juga menjual barang-barang dari produk luar gitu ya. Hal ini juga terjadi, misalnya kita tahu di Jakarta ada pasar Tanah Abang ya. Di situ juga ada produk-produk seperti Nike, Adidas ya, barang-barang luar negeri ya, produk-produk luar negeri yang dijual murah. Hal ini nampaknya sesuai ya dengan apa yang disampaikan oleh seorang teoritisi ya, namanya adalah Roland Robertson ya, yang mana dia menciptakan suatu istilah ya yang disebut dengan globalisasi ya. Jadi jargon-jargon
global yang lokal itu juga terjadi. Misalnya di Korea itu ada McDonald yang tidak laku dijual di sana karena orang Korea tidak suka. Tapi ketika dirubah dengan cara penjualan disesuaikan dengan selera lokal, maka menjadi laku. Adanya McDonald burger bulgogi misalnya ya. Nah, itu akhirnya membuat mereka jadi mau menerima. Bahwa kembali lagi Roland Robertson membahas dalam bukunya Social Theory and Global Culture tahun 1992 ya, dengan cara memahami bagaimana globalisasi dan lokalitas itu saling berinteraksi menciptakan identitas budaya baru ya. Ini nampaknya sama dengan yang disampaikan oleh Marshall McLuhan ya dalam bukunya Understanding Media and the Extension of Man tahun 1964. Dia juga mengatakan tapi melalui pengaruh media justru globalisasi itu menciptakan suatu warna yang homogen gitu. Jadi ada proyek homogenisasi melalui media dan teknologi informasi yang akhirnya membentuk kesadaran manusia tentang keberadaan kebudayaan global ya, atau yang disebut dengan global village ya. Lalu yang menarik adalah Arjun Appadurai. Dia mengemukakan teori yang disebutkan dalam bukunya ya, Modernity at Large Cultural Dimension of Globalization tahun 1996. Ini berbeda. Dia mengatakan ada landscape yang kemudian menciptakan ruang baru ya, dimana yang terjadi bukannya homogenisasi tapi heterogenisasi ya. Kita tahu bahwa globalisasi itu kan cenderung menciptakan homogenisasi, tapi menurut Appadurai yang terjadi justru heterogenisasi dengan kekhasan dan keanekaragaman, keunikan yang dimiliki dari potensi-potensi lokal. Dalam kacamata postkolonial misalnya, saya memilih tokoh Homi Bhabha. Dia mengatakan ada suatu tempat ketiga atau the third space yang disinggung dalam bukunya The Location of Culture tahun 1994 yang menciptakan identitas budaya yang kabur dan ambigu. Jadi ini tercipta karena memang situasi polemik yang terjadi antara pilihan budaya modern dan juga budaya tradisional atau pasar modern dan pasar tradisional. Misalnya dalam hal ini pasar tradisional untuk bisa bertahan dalam gempuran modernisasi dan juga globalisasi harus melakukan hibridisasi seperti yang kita saksikan dalam panorama di pasar tradisional Tanah Abang misalnya. Nah, intinya saya ingin menyampaikan bahwa kita semua dihadapkan pada disposisi yang begitu kompleks ketika kita menyaksikan pasar tradisional dan pasar modern. Di era globalisasi ada ketimpangan akses ya, tapi melalui teknologi dan komunikasi semuanya menjadi sangat mungkin terjadi untuk mempertemukan ruang diskursus ya, tidak hanya public space tapi juga public sphere, diskursus di mana kita bisa mendiskusikan ini semua. Adanya proyek homogenisasi itu juga menyisakan jawaban, tidak hanya pertanyaan tapi sudah dijawab oleh Homi Bhabha. Kata kuncinya adalah hibriditas. Sekian atas presentasi saya, terima kasih. Bila ada kekurangan saya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.